videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6, yaitu Persatuan dalam Perbedaan. Subtemanya di sini ada subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran kelima, dan di halaman ini ada 85. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5 ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, di sini kakak akan langsung fokus ke pertanyaan dan jawabannya di pembelajaran 5 ini ya. Untuk materinya nanti kalian bisa membaca sendiri. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada ayo berdiskusi ya, kalian bisa baca sendiri untuk ayo berdiskusi. Nah, di sini apa kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Nah, ini contohnya ya, iya dapat terlaksana dengan baik. Salah satu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, sejak itu Indonesia dinyatakan merdeka. Akan tetapi perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak pihak luar yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia sehingga terjadinya perlawanan demi mempertahankan Indonesia. Terus, apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Yaitu, tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu, untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Lanjut ya, di sini ada ayo berkreasi. Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Nah, ini kan sesuai dengan pengalaman kalian. Kakak tidak mengerjakan, ini kalian bisa tuliskan sesuai pengalaman kalian. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik? Kalian bisa jawab sendiri ya. Di sini ada ayo mengamati tentang uraian gerak. Kalian bisa baca sendiri tentang uraian gerak ini. Nah, di sini kakak materi-materi ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada soal. Selesaikan soal-soal berikut. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hal ini ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Berapa kilogram jumlah kue keseluruhan? Jumlah gula seluruhnya adalah 25 kilo ditambah 1/4 kilo. Kita ubah 1/4 menjadi pecahan desimal. 0,25 sehingga 2,5 kilo ditambah 0,25 kilo sama dengan 2,75 kilo. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kilo, berapa sisa gula sekarang? Setelah digunakan, maka sisanya 2,75 kilo dikurangi 2,7 kilo sama dengan 0,05 kilo. Diskusikan dalam kelompok cara kamu menyelesaikan soal di atas. Soal nomor 2, Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Yaitu kayu Benny semula 1,5 meter, setelah dipakai sisanya adalah 1/4 meter. Ingat, 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi kayu yang digunakan sama dengan kayu semula dikurangi kayu sisa. 1,5 meter dikurangi 0,25 meter sama dengan 1,25 meter. Soal nomor 3, minggu lalu Ibu Lani membeli 3/4 kg telur ayam dan disimpan di kulkas 1,7 kg dari telur tersebut telah dimasak. Nah, berapa kilo telur yang tersisa di Nah, untuk jawaban soal nomor 3 ini dalam bentuk desimal sama dengan maaf ya, kakak tadi sampai di kakak ulangi ya di nomor 2. Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter.
Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah, kayu beni semula sama dengan 1,5 meter. Setelah dipakai, sisa 1/4 meter. Ingat, 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi kayu yang digunakan, kayu semula dikurangi kayu sisa. 1,5 meter dikurangi 0,25 meter sama dengan 1,25 meter. Untuk soal yang ketiga, minggu lalu Ibu Lani membeli 2,3/4 kg telur ayam dan disimpan di kulkas. 1,7 kg dari telur tersebut telah dimasak. Berapa kilogram telur yang tersisa di kulkas? Dalam bentuk desimal sama dengan 2,3/4 itu sama dengan 11/4. Sama dengan 11/4 dikali 25/25 sama dengan 275/100 sama dengan 2,75. 2,75 dikurangi 1,7 sama dengan 1,05. Jadi kilogram telur yang tersisa di kulkas adalah 1,05. Soal nomor 4, buatlah soal cerita sendiri tentang hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Minggu lalu Ibu Ani membeli 2,3/6 kg telur bebek dan disimpan lemari es. 2,9 kg telur telah digunakan Ibu Ani. Berapa kilogram sisa telur Ibu Ani? Nah, tukarkan soal yang telah kamu buat dengan salah seorang teman dan minta teman tersebut menjawabnya. Diskusikan jawabannya bersama-sama. Nah, di sini selesaikan soal hitung campur berikut ya. 6/3/5 plus 0,725. 6/3/5 ditambah 0,725 itu sama dengan 6 ditambah 3/5 ditambah 0,725. 6 ditambah 0,6 ditambah 0,725 sama dengan 7,325. Lanjut ya, di soal yang kedua, 65,673 dikurangi 0,968 ditambah 3/4. 45,673 dikurangi 0,968 ditambah 0,75 sama dengan 44,705 ditambah 0,75 sama dengan 45,455. Soal nomor 3, 12/48 dikurangi 9,5 ditambah 0,25 sama dengan 100/8 dikurangi 95/10 ditambah 25/100. Jadi 12.500/1000 dikurangi 9.500/1000 ditambah 250/1000. Hasilnya adalah sama dengan 3.250/1000 dibagi 250/250 sama dengan 13/4. Lanjut lagi ya, 0,095 ditambah 0,48 dikurangi 1/4. 0,095 ditambah 0,48 dikurangi 1/4 sama dengan 0,095 ditambah 0,48 dikurangi 0,25 sama dengan 0,575 dikurangi 0,25 sama dengan 0,325. Buatlah soal hitung campur sendiri. Nah, kalian bisa membuat hitung campur sendiri ya, kayak soal nomor 1 sampai 4. Tukarkan soal tersebut dengan salah seorang temanmu, mintalah temanmu menjawab soal tersebut. Diskusikan jawabannya bersama-sama. Nah, di sini ada ayo renungkan. Kalian bisa membaca sendiri ayo renungkan ini dan jawablah sesuai dengan keadaan kalian. Untuk yang terakhir adalah kerjasama orang tua ini. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian mengenai tugas kerjasama orang tua ini. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi soal dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe